dampak dari urapan Roh Kudus? Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ketika Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak, maka saudara akan mengalami kehidupan yang berkemenangan. Apa artinya engkau mengurapi kepalaku dengan minyak? Ketika seseorang diurapi dengan minyak, hal itu menunjukkan perkenanan Tuhan turun atas hidup dia. Tanda perkenan Tuhan turun dalam hidup dia. Tanda kehadiran Tuhan. Tanda persetujuan Tuhan. Dengan demikian pasti ketika Tuhan turunkan perkenanannya, persetujuannya, maka Tuhan akan melindungi dia. Maka Tuhan akan memelihara dia. Tuhan akan menjaga, menuntun setiap langkah hidup kita. Kalau Tuhan mengurapi kita, maka pengurapannya itu akan mengubah kita menjadi seseorang yang lebih baik. Karena urapan Roh Kudus itu mengubah kita. Urapan Roh Kudus mengubah diri kita. Urapan Roh Kudus memberikan kita kesanggupan, kemampuan yang tidak pernah kita miliki sebelumnya. Saat saudara diurapi, saudara dapat melakukan satu pekerjaan dengan lebih apa? Saudara merasa lebih kompeten, lebih confident, lebih tenang. Katakan amin. Yang kedua, apa dampak pengurapan? Jika Tuhan mengurapi kita, maka Tuhan akan membuat tugas pekerjaan, kehidupan yang nampaknya sulit dan mustahil menjadi satu pekerjaan yang lebih mudah untuk diselesaikan. Efesus 3 ayat 16 katakan begini saudara. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Apa yang terjadi kalau saudara tidak hidup dalam pengurapan? Saya mau kasih tahu, ya kan? Kita akan jalani hidup dengan kekuatan yang terbatas. Kita hidup dengan stamina yang terbatas. Kita hidup dengan pengetahuan yang terbatas. Kita hidup dengan sumber-sumber yang terbatas. Akibatnya apa saudaraku? Kita akan menjalani hidup yang letih lesu, stres, dan beban berat. Filipi 4 ayat 13 katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan, pengurapan, favor, kebaikan, berkat kepadaku. Pengurapan sama dengan apa? Perkenan Tuhan, favor. Pengurapan sama dengan apa? Kebaikan Tuhan yang dilimpahkan buat setiap kita. Ingat, tidak ada seorang pun yang dapat mencukupi segala kebutuhan kita kecuali Tuhan Yesus. Dan tidak ada satupun dari keperluan kita yang tidak dapat dicukupi oleh Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 19 katakan apa? Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dengan urapanku kamu akan dapat melakukan jauh lebih besar, lebih baik dari apa yang kamu pikirkan atau doakan. Yang ketiga, apa dampak daripada pengurapan? Jika Tuhan mengurapi kita, maka Tuhan akan menjadikan kita seorang yang apa? Luar biasa. Kenapa? Karena pengurapan, pada waktu kita diurapi, kuasa Roh Kudus sendiri, itu adalah roh yang apa? Luar biasa. Daniel 6 ayat 4 katakan begini, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kalau saudara punya roh yang luar biasa,
artinya saudara punya karakter yang luar biasa. Kalau saudara saya punya karakter yang luar biasa, maka karir saudara luar biasa. Kehidupan saudara luar biasa. Bagaimana membangun karir yang luar biasa? Kehidupan yang luar biasa. Pertama, kita harus belajar menjadi orang yang dapat diandalkan. To be reliable. Apabila kita ingin membangun karir dan kehidupan yang luar biasa, maka kita harus belajar menjadi orang yang dapat diandalkan. Bagaimana kita menjadi seorang yang dapat diandalkan jika kita adalah orang yang tidak dapat dipercaya? Ya gak bisa. Karena orang yang dapat diandalkan adalah orang yang dapat dipercaya. Kita jadi orang yang dapat diandalkan kalau kita adalah seorang yang mau apa? Direpotkan dan rajin. Yang kedua, kita bisa jadi orang yang diandalkan kalau kita seorang yang dapat apa? Dipercaya, jujur, dan apa? Setia. Yang ketiga, saudara dan saya bisa jadi orang yang dapat diandalkan kalau kita adalah seorang yang apa? Selalu punya solusi untuk masalah dan kebutuhan orang lain. Walaupun itu sederhana. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang dapat dipercaya dan diandalkan. Bagaimana membangun reputasi menjadi orang yang dapat diandalkan dan dipercaya? Pertama, kita harus selalu apa? Berusaha mengatakan apa yang benar atau kebenaran. Katakan amin. Kalau kita mengatakan 80% benar, sisanya yang 20% itu hoak, dusta atau ketidakbenaran, hal itu berarti perkataan kita tidak dapat dipercaya. Yang kedua, saudara, kita harus selalu berusaha untuk menepati apa? Janji. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang yang dapat menyimpan rahasia. Nah, salah satu dari 10 masalah dari karir yang mandek adalah apa, saudara? Gosip. Seorang yang dapat dipercaya dan diandalkan bukanlah seorang yang suka gosip, yang suka menyebarkan kabar buruk, mengungkapkan aib atau rahasia orang lain, tetapi seorang yang dapat menyimpan rahasia. Amsal 11:13 katakan, siapa yang mengumpat atau bergosip membuka rahasia, tetapi siapa yang setia, yang dapat dipercaya dan diandalkan, menutupi apa? Perkara. Katakan amin. Yang kedua, saudara mau dapat jadi orang yang luar biasa, saudara harus berusaha menjadi orang yang bisa dihormati. Kita harus berusaha menjadi orang yang dapat Kalau orang nggak hormatin kita, artinya kita bukan orang yang luar biasa. To be respectful. Kita bisa jadi orang yang dapat dihormati kalau nih syaratnya nih, saudara. Yang pertama apa? Kita adalah seorang yang dapat diandalkan. Kita harus bisa menghargai, menghormati orang. Karena ini adalah golden rule. Apa saja yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat bagimu, perbuat lebih dulu. Katakan amin. Yang ketiga, kita bisa dihormati kalau kita melakukan tindakan yang terpuji dan terhormat. Katakan amin. Lukas 5:15 katakan, saudara, ketika tersiar kabar tentang Yesus, datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ketika kita bisa menghargai dan menghormati orang lain, sebenarnya kita sedang menghargai dan menghormati siapa? Tuhan. Ketika kita hormati Tuhan, hargai Tuhan, Tuhan pasti akan apa? Memberkati kita. Orang yang diurapi adalah orang, saudaraku, yang pertama Tuhan akan ubah diri kita. Pekerjaan yang sulit dan mustahil menjadi mudah untuk diselesaikan. Yang ketiga, pengurapan membuat saudara menjadi orang yang luar biasa, bisa diandalkan.
bisa dihormati.